Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, kali ini kembali saya kedatangan seorang tuan besar, tamu agung ya. Namanya Bapak Wayan Weste, seorang penulis budaya yang tulisannya sudah sangat kita sering baca di berbagai media. Di samping Pak Wayan Weste juga ada Putu Wawan yang juga pembaca penekun sastra ya, yang juga pernah kuliah di Betamat sudah tamat. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak terutama Pak Wayan Weste untuk menjelaskan bahwa ketika upacara kematian pada umat Hindu di Bali atau umat Hindu yang berada di luar Bali tetapi berasal dari etnis Bali, senantiasa ada kesan bahwa upacara kematian itu seolah-olah bergembira. Ya. Satu misalnya, kok orang meninggal itu diiringi oleh tetabuhan gamelan yang begitu meriah. Malahan dalam perkembangan selanjutnya gamelan itu seperti ogoh-ogoh gitu, ngiring ogoh-ogoh atraksi budaya gitu. Yang kedua juga tidak hanya gamelan, riuhnya suara gamelan, tetapi juga kita mendengar orang bersorak gitu. Wow gitu. Loh, kok orang mati? Orang sementara orang bersorak. Yang ketiga kita juga melihat ketika lembu diusung, lembu ditarikan dengan penuh dinamika. Ya. Dan terakhir kita melihat di setiap perempatan jalan yang dilalui seringkali juga wadah lembu maupun trak-trak itu diputar gitu, berputar ya, istilahnya maparasawye gitu. Tapi semua yang saya katakan tadi terkesan bahwa upacara kematian adalah upacara gembira. Saya ingin Pak Weste untuk barangkali menjelaskan sesungguhnya apa, fenomena apa di balik semua itu, dan kedua nanti ada nggak sumber-sumber yang dapat dirujuk untuk menjelaskan. Silakan Pak. Swastiastu, pemirsa dimanapun berada, terima kasih Ratu Haji Tribune. Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Kita berangkat dulu dari gambaran umum. Kalau kita membaca teks-teks di Bali, kita bisa klasifikasikan teks itu menjadi dua jalur. Jalur pertama adalah teks tentang Dharma Kauripan. Teks tentang hidup. Ya, Dharma Kauripan. Di dalam klasifikasi itu ada usade, ada teks Astakosala Kosali, ada teks upacara, ada peluntuk dan sebagainya. Itu adalah teks Dharma Kauripan. Kenapa disebut Dharma Kauripan? Bahwa dalam cita-cita Hindu adalah supaya kita bisa menjalani hidup dengan benar. Baik dan benar. Menjalani hidup dengan benar. Siapapun yang bisa menjalani hidup dengan benar, nanti dia akan menjalani kematian dengan benar. Nah, teks itu nanti kita sebut sebagai teks Dharma Kepatian. Dharma Kepatian. Teks Dharma Kepatian itu luar biasa banyak. Dari Jenana Simbante, Buana Kose, Raspati Tatu, luar biasa banyak. Jadi, klasifikasi teks di Bali, teks tentang hidup yang benar, teks tentang mati yang benar. Hidup dan mati yang benar. Itulah yang dipelajari
oleh mereka yang terpelajar di Bali. Teks tentang hidup ada, teks tentang mati yang benar ada. Itulah dua jalur itu mesti dipelajari secara seimbang. Ya, ya. Nah, lalu pertanyaan tadi, kenapa orang Bali ketika berupacara, terutama berkaitan dengan upacara kematian, ia seperti bergembira? Ya memang benar. Kelahiran ini juga disambut dengan kegembiraan. Kematian pun juga disambut dengan kegembiraan. Karena begitu kematian, atma, roh mengalami pembebasan dari kerangka badan ini. fisik. Ya. Makanya segala jenis ritualnya dalam pengabenan misalnya ada membuat wadah, seluruh ornamen, seluruh bentuk-bentuk upacara ritual itu dipersiapkan dengan sungguh meriah. Ada gamelan, ada kekidungan, ada tarian. Iya. Seperti perpisahan terakhir dengan sang roh gitu loh. Inilah cara orang Bali sesungguhnya berterima kasih pada tubuh. Nah, Cara orang Bali berterima kasih pada tubuh. Sebab kalau atma ini tanpa tubuh, dia tidak bisa ke India seperti itu aja. Dia tidak bisa ke Belanda itu aja. Dia tidak bisa ngajar ke Unhi. Karena tubuh ini kereta jiwa, sudah melayani. Iya, melayani. Karena itu pas kematian, tubuh ini harus kita ucapkan terima kasih. Dikonstruksi yang berasal dari air supaya kembali ke air, yang berasal dari api supaya kembali ke api, yang berasal dari Pancamahabhuta itu supaya kembali ke secepatnya. Ini harus disambut dengan kebahagiaan, dengan gamelan, supaya kepergian jiwa itu riang. Karena ada layon tan keneng ketilin toyan panon, bahwa jenazah itu tidak boleh dibasahi air mata. Itu konsep Balinya. Maka dari itulah upacara kematian bagi orang Bali adalah sesungguhnya upacara kegembiraan. Walaupun sesungguhnya secara psikologis ada kesedihan. Tapi niatnya yang paling sempurna adalah upacara berterima kasih satu kepada tubuh yang telah membawa, menggendong, membekam atman ini selama hidup. Kemanapun kita pergi, sang atma selalu berkeretakan tubuh. Berkeretakan tubuh, ya. Nah, nanti ketika tubuh ini sudah tidak sanggup, atma ini lepas kembali. Nah, ketika melepas itulah sesungguhnya atma juga bahagia. Karena dia sudah selesai menanggung beban penderitaan tubuh. Maka dari itu kegembiraan disambut dengan kekidungan, disambut dengan gamelan, dibuatkan sejumlah ritual-ritual upacara yang begitu megah. Itulah ritus meniada orang Bali. Itulah ritus meniada orang Bali. Jadi lahir bahagia, hilang berbahagia. Itu saja dulu. Ya, ini luar biasa. Saya juga baru tahu. Sama. Pura-pura baru tahu ini. Saya baru tahu. Ternyata memang benar. Jika ada kawan saya dari luar daerah yang bertanya, saya bisa jelaskan bahwa itulah konsep dasar bahwa mengapa bukan terkesan saja memang tujuannya bergembira. Apalagi tadi dikuatkan dengan satu kutipan bahwa layon tidak boleh kena air mata. Patpe atme riwakasan, menyebabkan menderita jiwa kemudian hari. Pada saat reinkarnasi, kalau dia harus melalui kelahiran kembali, melepas. Itu yang pertama, Pak Tulistra. Yang kedua yang ingin saya katakan,
mengapa kok harus berputar-putar, harus dibuat semacam atraksi begitu setiap perempatan jalan. Kalau toh mayat itu melewati perempatan jalan, dia diputar 3 kali. Iya. Ya, ini bisa dijelaskan nggak? Yang sesungguhnya saya secara mendalam tidak paham. Tetapi setiap perempatan itu adalah sirkum energi. Sirkum energi, orang mencaru juga di perempatan. Orang memutar caru juga di perempatan. Begitu juga ketika kita memutar jenazah juga di perempatan. Nah, orang memutar jenazah itu persawiya. Persawiya mungkin boleh saya artikan sebagai jalan pelepasan jiwa pada tubuh ini. Makanya persawiya itu arahnya berlawanan dengan jarum jam. Itulah persawiya. Nah, untuk kembali nanti sesudah menjadi pitara, sesudah menjadi dewa yang kompyak, dia memproduksi, dia kembali ke muasalnya. Itulah karena dalam setiap pertigaan, dalam setiap perempatan, sepertinya ada sirkum energi di sini, bahwa di situ dibayangkan oleh orang Bali ada banyak buta-buti di sini. Buta-buti itu dikasih upah karena untuk meminjam jalan. Izinkan roh itu berjalan untuk berjalan di rel yang benar. Mungkin begitu juga di samping ya mohon izin kepada sang pemilik jalan supaya kita ditujui jalan yang benar untuk mencari rumah yang benar, rumah-rumah hatma yang benar, rumah jiwa itu kan memiliki muasal untuk menuju muasalnya supaya atma itu ten kesasar nih kangen cara Bali gitu. Ten kesasar, penyana kesasar nah. Makanya yeneng rikale mau persawiya tidak boleh keliru. Ada mantranya, ada bantennya, ada persajiannya. Jadi bukan sekedar muter. Tidak. Di sana ada orang yang punya kompetensi. Ada sekarure-nya nih, sekarure beras, ini kan pemelin jalan nih kan. Ada pis bolong, ada beras dan sebagainya. Ini dikasih upah. Supaya atma ini tidak meninggalkan utang ketika dia pergi. Seluruh hutang-hutang karmanya lunas. Saya jalan, motor jalan, lunas dibayar mereka. Itu rasanya begitu. Tetapi mungkin kalau dalam pandangan-pandangan para pandita yang bijak, mungkin punya pandangan-pandangan lebih mistik. Saya tidak mau menjelaskan itu dan tidak berani menjelaskan itu. Tapi sebagai posisi yang anggaplah welake, memang segitu yang bisa saya sampaikan. Jadi sesuai dengan sesana manut lingi ini. Kalau Sulinge punya pengertian lebih dalam, gitu. Tapi ada argumentasi yang mengatakan kenapa harus berputar di perempatan jalan atau di pertigaan jalan agar atma tidak mengenali jalan pulang ke rumahnya. Itu ada yang mengatakan ada begitu, ada juga begitu. Itu kan bentuk-bentuk edukasi. Begitulah upacara itu mengedukasi kita supaya bahwa jalur kematian itu ada jalannya benar gitu. Tidak boleh sembarangan. Siapa yang uning rumah atma? Siapa yang uning rumah jiwa? Tak ada kecuali mereka yang sudah pernah mengalami mati raga. Siapa yang sudah mati raga? Sang meraga sadaka. Maka hanya sang meraga sadaka lah yang berhak mengentas atma. Ya raga-raga kini mata dan tidak harus mengentas atma. Mangku dan tidak harus mengentas atma. Soal etik ini soal etik gitu. Sang meraga sadaka lah. Mantranya jelas. Mulih kita maling anu jelas. Mantra jelas nih ke. Jangan dilanjutkan itu. Jangan dilanjutkan nanti. Mantranya jelas nih ke dan makin sampun menadi yang pitra nih ke nak mampu jelas mantranya nih ke. Jadi kalau belakangan ada ngaben kremasi itu lain persoalannya.
Itu lain persoalannya. Kita Saya tidak memancing ke arah itu dulu ya. Yang disebut ngaben ya ada pemun, ada prajepati, ada puru dalam, Ya. ada titi gonggang dan sebagainya tuh ada persoalan itu. Lain itu. Ya. Kalau kremasi silakanlah Ya. yang lain. Bagi yang mau memanfaatkan itu ya, silakan. Tapi begitulah ritual ngaben orang Bali dilakukan di Setre. Ada pemun, ada prajepati, ada puru dalam. Ini apa? Ini suatu ritual tantris. Ritual tantris yang tidak semata-mata untuk membakar mayat. Bagi dia begitu, karena Setre itu tidak hanya sebagai kuburan, tapi tempat di mana tubuh kasar ini dipulangkan. Dari situlah dipulangkan. Nah, dari pemun itulah. Pemun itu kan api. Api itu kan api yang membakar tubuh fisik ini supaya secepatnya dia pulang ke Pancamahabhuta. Dengan perkembangan seperti ini, tradisi ini juga kita dapat lihat di komunitas umat Hindu berasal dari Bali, di luar Bali. Mereka ya sekalipun mungkin sudah ada kremasi dan sebagainya, tetapi mereka tetap dengan bangganya menggunakan prosesi itu, atribut itu dengan iringan-iringan gamelan dan sebagainya. Menurut Pak Weste, apakah fenomena ini sebagai sebuah penguatan komitmen mereka untuk melestarikan Bali atau ada? Bagi Tiang kedua-duanya benar. Tapi yang lebih substansi adalah siapapun orang Bali pasti memilih jalan leluhurnya. Jalan yang disediakan oleh leluhur. Oh, itu ya. Leluhur menyediakan jalan untuk berpulang. Itu cara ngaben. Leluhur belum menyediakan jalan lain. Karena jalan lain filosofinya belum disediakan juga. Itulah filosofi yang telah ditantang oleh leluhur orang Bali. Bagaimana sepatutnya, bagaimana selayaknya orang Bali, upacara orang Bali dalam konteks meniada. Nah, dimanapun orang Bali berada, entah di Irian, entah di Sulawesi, entah di kampung-kampung dan sebagainya. Tapi semasa ia memilih jalan leluhur, sebagaimana orang-orang Bali mewariskan, dia pasti merasa nyaman di situ. Karena memilih jalan lain bisa jadi dia merasa tidak nyaman. Karena kenyamanan batin itu menunjukkan juga kegembiraan. Kenyamanan batin kan menunjukkan juga kegembiraan. Bayangkan kita jika memilih jalan yang lain, tapi batinnya tidak nyaman, tidak kegembiraan. Tidak kegembiraan. Maka dari itu, ini bagi saya adalah jalan leluhur. Yang tetap di jalan leluhur bagi saya tetap bagus. Karena leluhur kan itu tidak hanya teks, tidak hanya ritual, tapi ada filosofi di dalamnya. Ada harapan di dalamnya bahwa itulah yang terbaik. Yang terbaik karena sampai hari ini tetap hidup dan tetap berlangsung. Itu menunjukkan ia terbaik. Ya, kalau orang-orang di kampus bilang begini, sesuatu yang masih ada dan berlaku fungsional bagi masyarakat itu gitu kira-kira. Itu pendekatan antropologi. Kalau sesuatu itu tidak fungsional dulu udah hilang. Ya. Itu. Kenapa itu masih dilakukan sebagai sebuah tradisi Bali di berbagai daerah yang di Jakarta katakanlah begitu, orang juga menggunakan semua prosesi itu. Maka dalam pandangan saya, Bali ini ada sebuah ideologi. Ideologi yang ideologi bukan ideologi seperti ideologi politik. Ya. Dimanapun orang Bali bisa membadankan Bali. Asalkan konsep tentang Bali, ajaran tentang Bali,
tek tentang Bali tetap hidup di badannya, Iya. tetap hidup di kepalanya. Entah dia berada di Lampung, entah berada dia di Sulawesi, entah berada di Amerika. Kalau di otak mereka masih tersimpan gen Bali, keterampilan Bali, skill Bali, dia akan tetap menjadi orang Bali. Itulah ideologi yang secara kultural dia berideologi Bali. Tidak dalam pengertian ideologi politik. Dan nyaman melakukan itu. Itu. Itu kan lakunya nyaman untuk melakukan itu. Yang ya kalau tidak nyaman mungkin sudah ditinggalkan. Iya. Walaupun berangsur-angsur beberapa ada orang yang memang mulai meninggalkan. Tetapi tidak salah. Karena kebudayaan ini kan, agama ini kan setiap warsa, Ya. setiap harus melakukan revitalisasi, harus ada refilosofi. Jadi tek-tek kita melimpah di Bali. Tek-tek kita melimpah. Tugas para pembelajar adalah melakukan revitalisasi supaya sesuai dengan semangat kejamanan. Nah. Kalau itu tidak dilakukan, kita mandek. Ya. Tugas kita adalah membahasakan nilai-nilai itu supaya sesuai dengan semangat zaman, supaya generasi ini berterima. Iya. Kalau kita masih mau mengemas dengan bahasa-bahasa luar biasa, takut mereka. Oh, ya. Tidak mendidik, tidak melakukan Bukan edukasi. saja takut, mungkin awalnya tidak mengerti. Kemudian takut. Saya setuju Pak Wester bahwa sebuah tradisi agar dia mampu menjadi kontekstual ya dengan zamannya, maka harus ada langkah-langkah interpretasi, harus berani melakukan siapa yang menurut istilah saya dilakukan oleh significant others. Siapa itu? Ya, para cendekiawan, para pemegang kebijakan dan otoritas dalam bidangnya ya harus berani. Kalau tidak, dia tidak bisa dipahami, malah bisa sama sekali tidak mengerti. Ya, saya setuju. Oleh karena itu, maka Yuda Triguna Channel ini salah satu sasarannya adalah mengundang para pakar seperti ini untuk menjelaskan makna substantif di balik fenomena yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang singkat saya dengan Pak Wayan Wester pada sesi ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung pada sesi berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.